gue udah tes Yang hasil lab gue yang ini dok. Oke. Nah teman-teman bisa lihat di layar ya. Nah ini gimana dok? Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini dia ada plak, ya dia nggak tahu dok, dia hidupnya ngerokok mulu, dia hidupnya ya begadang ya kan, main judi slot, terus diet juga dia makannya mulu, apalagi katanya ada yang bilang tuh nggak masalah katanya kan, kalau sekali pun nggak apa-apa ya. Asal olahraga Ya kan? Asal olahraga. Tapi ternyata pas dicek dok, wah dia kalsium suara tinggi. Nggak kayak kita misal 0 misalnya kan, dia bahkan mungkin ya udah mild atau severe atau adalah plaknya, ya kan? Nah itu apakah gimana caranya kita nurunin plaknya? Bisa nggak hilang? Itu dulu bisa hilang nggak? Gitu. Kita kalau udah keseringan makan macam-macam karbohidrat, junk food dan lain-lain, kita ngerasanya tuh normal-normal aja. Padahal itu nggak enak sebenarnya. Kita baru tahu itu enak ketika udah makannya bener. Dan saya ngerasa di carnivore, oke, ini baru enak. Yang saya ngerasain kemarin itu sebenarnya nggak enak. Waktu saya makannya macam-macam junk food, tapi karena udah jadi baseline saya ngerasa itu normal aja. Jadi dulu itu baseline-nya adalah makan makanan junk food. Itu adalah keadaan normalnya. Setelah coba carnivore, oh ternyata inilah normal yang seharusnya gitu. Ini harusnya yang normal. Di video kali ini kita kedatangan tamu spesial banget ya. Ini gua tunggu-tunggu, udah lama banget. Jadi pada saat kemarin, bulan lalu, gua sempat ngelakuin CT scan jantung ya, termasuk juga kardia kontras jantung. Ya pokoknya itu ngecek jantung lah. Nah jadi pada saat gua cek jantung, gua udah keluar hasilnya. Tapi kali ini kita bakalan ngebahas bareng Dr. Evans. Jadi beliau adalah dokter FKUI ya, jadi dia lulusan FKUI. Spesialis jantung di UI juga. Nah dokter ini ngelakuin carnivore diet juga dan badannya itu ideal, sehat juga. Oke, jadi kita bakalan ngomongin carnivore diet dan kaitannya sama penyakit jantung ya. Termasuk juga kita bakalan ngebacain hasil lab kita nih, terutama hasil lab gua. Kita langsung aja nih, mulai podcastnya. Gimana kabarnya dok? Oke, sehat mas. Sehat. Oke. Jadi, makasih udah diundang ke sini. Iya sama-sama. Sekarang kita langsung ngobrolin aja nih. Oke, siap. Oke. Hasil lab gua kemarin, tadi kan gua kemarin tes tuh. Ya kan? Di mana sih rumah sakit mana kemarin? Di Mandaya ya. Cuman sebelumnya gua mau nanya dulu nih. Latar belakang lu ya kan? Kuliah di mana? Terus sekarang kesibukannya gimana? Saya kuliah di FKUI dulu. Udah agak lama ya, tahun 2005. 2005. Terus 2014 saya ngambil jantung di UI. Iya. Jadi ngambil jantung di UI, sekolahnya di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Dan sekarang ini saya aktif bekerja di salah satu rumah sakit internasional yang basisnya ada di Tangerang. Nah sekarang pertanyaan kedua nih, ini menarik banget. Pasti orang juga penasaran ya kan? Alasan kenapa sih mulai carnivore diet itu apa? Alasan paling pertama? Oh baik. Jadi dulu tahun 2021 itu saya masih tinggalnya di Kalimantan. Jadi begitu kalau dokter dari Harapan Kita itu lulus, dari tempat saya lulus, itu kita nggak boleh langsung kerja di Jakarta biasanya. Kita harus ke daerah dulu. Nah, saya dapat di Kalimantan, di kampung di sana. Di sana karena saya banyak waktu, kesibukannya nggak padat, saya mulai nge-gym di sana. Nah, disitulah saya mulai buka-buka YouTube, mungkin cari-cari jurnal tentang kesehatan. Dan dari situ ketemu yang namanya carnivore diet. Karena saya ngerasa kalau saya tuh makannya macam-macam, itu susah banget buat badan tuh jadi lebih bagus dan gampang banget tuh jadi gemuk. Dan ternyata begitu saya nemu carnivore itu, sambil saya baca-baca, terus saya coba. Salah satunya dulu ada dari kontennya Mas Putra. Terus dulu yang benar-benar saya hatamin banget tuh juga ada Dr. Ken Berry dulu. Ken Berry, iya. Iya, saya juga tuh. Iya benar. Dan itu saya sambil belajar, sambil saya ikutin konten-kontennya, sambil saya coba sendiri. Dan ternyata setelah dari situ, saya ngerasain memang carnivore diet ini rasanya di badan saya itu jadi enak banget. Maksudnya olahraga jadi lebih enak. Dan saya juga ngerasa, saya yang tadinya badannya itu sering sakit-sakitan ini dalam hal saya suka asma dan saya juga sering banget
GERD gitu. Saya juga tiap hari saya ada rinitis alergi. Jadi kalau pagi pasti meler banget hidungnya. Tapi sejak carnivore diet itu seminggu, 2 minggu, sebulan nggak pernah ngerasain itu lagi semua. Oke. Walaupun rasanya badan lagi capek, tapi jadi kerasa banget nggak gampang sakit sama sekali. Ya sih, rata-rata emang kayak gitu sih. Iya. Karena saya juga kayak gitu juga dulu, gampang banget sakit, gampang buat flu ya. Berarti pertama kali taunya dari YouTube, Dari YouTube ya. dari Canberry itu. Dari Canberry, dari Mas Putra juga dulu udah ada berarti kan tahun 2021 kan? Udah ada. Oh iya. Dan itu ya karena mulai nge-gym, jadi mulai buka konten-konten apa sih yang makannya biar lebih optimal untuk ngebantu nge-gym. Nah, salah satunya ini ternyata Oke. yang saya rasain paling cocok. Berarti apa aja sih perubahannya? Jadi yang dari sebelum carnivore, berarti yang pertama tadi nggak gampang sakit tuh. Biasanya meler pagi, ya kan? Terus apalagi perubahan lain? Mungkin dari kadar lemaknya atau misalnya dari perubahan badan, apa sih ada perubahan nggak? Yang paling kerasa tuh badan tuh jadi lebih lean tuh pasti kerasa banget. Lebih kering ya, lebih lean ya? Jauh lebih kering dibanding kalau makannya tuh semua masuk. Iya. Dan kalau semua masuk tuh rasanya tiap makan itu rasanya kita jadi badan tuh tebel. Kalau orang bilang kayak bloated gitu. Iya. Nah, kita kalau udah keseringan makan macam-macam karbohidrat, junk food dan lain-lain, kita ngerasanya tuh normal-normal aja. Padahal itu nggak enak sebenarnya. Kita Bener baru banget. tahu itu enak ketika udah makannya bener. Dan saya ngerasa di carnivore, oke, ini baru enak. Yang saya ngerasain kemarin itu sebenarnya nggak enak. Waktu saya makannya macam-macam junk food, tapi karena udah jadi baseline saya ngerasa itu normal aja. Jadi dulu itu baseline-nya adalah makan makanan junk food. Iya. Itu adalah keadaan normalnya. Keadaan normalnya. Setelah coba carnivore, oh ternyata inilah normal yang seharusnya gitu. Ini harusnya yang normal Iya. karena badan nggak bloated sama sekali. Iya. Kita habis makan itu bukannya lemes, tapi malah tambah seger. Iya, benar. Karena kan kita biasa banget tuh kita makan mungkin mesen makanan fast food atau junk food, habis itu kita badan nggak enak. Kita mau olahraga juga males, harus maksain banget untuk olahraga. Tapi kalau di carnivore saya ngerasanya ya energi itu jadi banyak dan olahraga tuh jadi bukan sesuatu yang butuh kita sediain banget effort gitu. Kita lanjut nih, apa sih manfaatnya menurut Dr. Evans? Manfaat carnivore diet ya, dan kekurangannya itu apa? Yang paling mencolok kekurangannya? Kalau dari manfaatnya kurang lebih ya tadi ya. Jadi kita minimal nggak usah turunin berat badan deh. Mempertahankan berat badan tuh jadi lebih gampang. Soalnya kan tubuh orang beda-beda ya. Kalau saya sendiri mungkin Mas Putra tahu ada istilah ektomorf, Iya, endomorf, iya, mesomorf, iya. mesomorf. Saya itu lebih ke endomorf sebenarnya. Dan gampang banget buat numpuk lemak. Oke. Di keluarga saya juga semuanya gemuk-gemuk. Dan dengan carnivore ini jadi lebih mudah untuk mempertahankan berat badan itu sebenarnya. Itu manfaat yang saya rasakan dan jadi jarang sakit. Dan rasanya tuh seharian aktivitas tuh bener-bener tenaga tuh jadi nggak cepet habis. Rasanya ada terus tenaga. Itu yang kerasa banget. Tentu tetap tidurnya harus cukup ya. Itu paling ngaruh juga. Tidur juga penting banget, tapi dari segi katakanlah semuanya udah beres nih. Kita olahraga udah beres, tidur udah beres, stres juga bisa kita manage dengan baik, tinggal makanan. Nah, ini jadi salah satu hal yang bisa kita terapkan dan akan bener-bener bikin kita tuh seger. Mungkin orang kadang ngerasa, ngapain, gue segini aja udah seger kok. Cobain dulu, mungkin Anda belum tahu. Iya, benar. Yang Anda tuh badannya harusnya enaknya tuh kayak gimana. Mungkin masih baseline-nya, baseline yang dirasakan dengan makan junk food dan lain-lain. Tapi begitu udah nyoba, bener-bener makanan itu bagus, kualitasnya baik, itu kerasa banget bahwa oke, ini mengalahkan enaknya makan makanan junk food itu sebenarnya. Itu kalau dari manfaatnya. Kalau challenge-nya gini, kita hidup di masyarakat yang masih makannya itu benar-benar mereka nggak terlalu pikirin apa yang mereka makan. Sementara kalau di carnivore itu, saya jadi ingat ada satu kata-kata Dr. Canberry nih. Iya. Kan dia bilang dulu vegetarian atau vegan itu bagus. Kenapa? Karena mereka udah selangkah lebih maju dibanding orang-orang kebanyakan. Selangkah lebih majunya itu apa? Mereka udah mikirin apa yang masuk ke dalam mulut. Sebenarnya itu intinya. Kebanyakan dari masyarakat kita masih nggak mikirin apa yang masuk ke dalam mulutnya. Baik kita jadi vegetarian atau vegan atau kita carnivore, kita selangkah lebih maju sebenarnya. Karena kita udah mikir apa yang kita masukin, kita seleksi. Nah,
Tapi kalau di carnivore ini, lebihnya lagi adalah kita dapat benefit yang mungkin dari vegetarian tuh nggak dapat. Kayak dari kualitas protein dan vitamin yang lengkap juga, itu kita dapat banyak banget di carnivore. Dan itu juga bikin menunjang untuk misalnya kita mau olahraga untuk bentukan otot, itu juga sangat menunjang banget. Tapi tantangannya adalah kita hidup di society yang sangat-sangat tidak mendukung itu. Contoh kita jalan sama teman, udah kita makannya beda sendiri. Itu tantangan yang berat sebenarnya. Oke. Pasti orang-orang terdekat kita kadang juga, iya maksudnya baik, tapi mereka pasti akan melihat orang yang mungkin melakukan diet carnivore melakukan suatu hal yang ekstrim. Iya. Mereka juga akan, ya dengan niat yang baik mungkin mereka akan berusaha untuk mengembalikan kita ke ke jalan yang benar ke jalan yang benar. Ya benar. Iya. Ya itu tantangannya sebenarnya. Dan kalau soal mahal, nggak bisa dibilang mahal sebenarnya. Mas Putra udah bikin konten juga tentang sebenarnya itu nggak perlu mahal. Cuma kita jadi nggak perlu mahal, tapi kita perlu melakukan sesuatu yang orang banyak sekarang males. Harus mikir, harus muter otak kan berarti kan? Harus mikir. Harus mikir, harus persiapan, harus disiplin. Sebenarnya itu malah ngajarin kita hal-hal yang bagus. Tapi ya bisa dibilang orang sekarang kan pengennya serba praktis. Mungkin akan nemu tantangannya di situ. Oke. Nah, berarti sosial kita pasti agak ya sedikit terkucilkan lah. Karena makannya beda sendiri. Gitu. Tapi kan sebenarnya kita kalau lagi makan di luar nggak apa-apa juga. Ya kan kalau kita cheating misalkan sebulan sekali atau seminggu sekali kan selama cheatingnya itu kita kontrol juga. Ya, apa yang kita masukin ke dalam badan kita gitu ya. Benar. Yang kedua, kekurangan dari segi kesehatannya tuh ada nggak kekurangannya? Kalau kekurangannya dari segi kesehatan, sebenarnya gini, kalau misalnya kayak carnivore gitu kan, tentu dari pengetahuan yang memang sudah established, itu kan sesuatu yang bisa aja mengubah komponen-komponen dari kolesterol kita sehingga mengakibatkan lebih tinggi resiko untuk terkena serangan jantung. Tapi sebenarnya kita mesti lebih teliti lagi hal itu, karena banyak hal daripada daging merah yang lebih bikin serangan jantung. Contohnya? Contoh, Anda takut sama daging merah, Anda takut sama kolesterol, tapi Anda nggak takut dengan lingkar perut yang tinggi. Itu nggak masuk akal menurut saya. Anda nggak takut dengan gula yang tinggi, nggak takut dengan karbohidrat, nggak takut dengan nilai HbA1c yang tiap tahun makin naik, nggak masuk akal. Oke, katakanlah misalnya kita bisa milih biar kita lebih sehat, ya kita jaga lingkar perut kita juga jaga gula kita, HbA1c kita jangan sampai kena diabetes. Dan dari situ, misalnya kolesterol kita naik dikit, tapi hidup kita sehat, tidur kita cukup, kita rajin olahraga, ya saya pikir itu malah jadi kelebihan orang tersebut dibandingkan orang kebanyakan yang nggak melakukan itu semua gitu. Oke. Jadi secara prinsip sebenarnya kesehatan tuh ya kekurangannya sangat minim. Tapi kita wajib cek juga apakah tidur kita benar atau enggak, HbA1c kita normal atau enggak. Kita cek kolesterol juga karena kan gimana pun komponen kolesterol tuh dari penelitian-penelitian sudah ada dikaitkan dengan faktor resiko terjadinya serangan jantung, dan kita mesti ya paling tidak kita cek mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali, karena efek ujungnya efek tubuh kita masing-masing tuh beda. Ada yang mungkin sensitif banget kalau dia total carnivore, LDL-nya tuh bisa tinggi sekali. Mungkin LDL tinggi, mungkin banyak reasoning kenapa kalau pada orang carnivore LDL tuh bisa tinggi, tapi tetap kalau dari berdasarkan penelitian yang udah ada, LDL yang terlalu tinggi itu akan makin meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya penyakit jantung. Kalau saya lihat sebagai dokter dan praktisi carnivore juga, saya lebih ke ambil jalan tengah. Jadi kita tetap cek, dan kalau memang nilainya itu luar biasa, bener-bener di luar nalar, kita cari cara buat turunin dulu sampai bener-bener di nilai yang mungkin tinggi tapi nggak berlebihan, nggak sampai ini mencolok banget, dokter manapun lihat ini gentar gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat apakah anak SD merokok, apakah dia langsung ada plak? Pasti nggak ada, karena butuh tahunan sampai puluhan tahun untuk kerusakan tuh terjadi terus sampai akhirnya plak tuh bisa terbentuk di situ di pembuluh darah. Nah, sekarang kita cari tahu nih, apakah LDL saya ketinggian nih? Iya kan? Kita langsung bahas aja. Ya, jadi kan di sini, jadi teman-teman gue udah tes ya,
Gue udah tes Yang hasil lab gue yang ini dok. Oke. Nah teman-teman bisa lihat di layar ya. Nah ini gimana dok? Oke. Jadi kan ada LDL, HDL trigliserida saya. Di sini pada saat saya ngecek itu plaknya memang 0. Saya udah Oke, iya. 5 tahun karnivor. Oke, 5 tahun. Berarti dari tahun 2019 ya. Oke, 2019. Dan ini itu LDL-nya dibintangin tuh, ya kan? betul. 199. Oke. Oke. Dan di sini saya lihat dari atas dulu aja ya, dari total kolesterol. Jadi total kolesterol ini, misalnya kalau kita kan kadang suka ngecek yang pakai strip itu, total kolesterol berapa. Terus kalau di atas 200 tuh udah tinggi. Tapi sebaiknya kalau saran saya, kita tuh cek di lab untuk dapat HDL-nya berapa, LDL-nya berapa, triglyceride-nya berapa. Karena dari total kolesterol aja kita nggak bisa nentuin tuh bener-bener sesuatu yang buruk atau enggak. Karena bisa jadi HDL-nya tinggi sebenarnya. Misalnya total kolesterol 220, oh tinggi dong di atas 200. Tapi ternyata HDL-nya tuh tinggi, mungkin bisa sampai 80. Tapi LDL-nya itu juga biasanya kalau 220 ya LDL kan nggak terlalu tinggi juga. Biasanya sebaiknya punya nilai HDL sama LDL-nya. Sama triglyceride juga. Oke. Terus kalau di sini nilai HDL-nya tuh bagus banget. Jadi kalau nilai HDL itu kita pertama ngomongin HDL itu sebenarnya makin tinggi makin bagus. Oke. Yang dihindari adalah HDL yang rendah sebenarnya. Kita nggak pengen HDL rendah. HDL rendah itu berapa? Kalau laki-laki di bawah 40. Kalau perempuan di bawah 50. Dan HDL ini bisa dibilang adalah salah satu komponen paling penting di sini. Karena HDL ini adalah misalkan dari hasil metabolisme di seluruh tubuh kita tuh ada banyak sampahnya. HDL ini yang ngangkut balik sampah-sampah tersebut. Balik ke liver. Dia ngangkut lemak dan kolesterol juga balik ke liver. Bisa dimetabolisme lagi atau dipakai lagi. Dan kalau misalnya nggak ada truk pengangkut sampah dari jaringan-jaringan itu, ya sampahnya semua akan stay di jaringan. Satunya bikin ya plaque build up juga kalau misalnya di pembuluh darah jantung. Dan makin tinggi makin bagus biasanya HDL ini. Tapi sih saya baru lihat pasien sih HDL tertinggi 85 ya. Saya belum pernah ketemu yang ini udah termasuk tinggi sekali nih, 75 bagus banget. Oke. Dan berikutnya adalah LDL. LDL di sini sebenarnya gini, prinsipnya adalah kalau misalnya katakanlah orang normal yang makannya masih sesuai dengan makanan modern zaman sekarang, LDL itu sebenarnya kita at least tuh di bawah 130. Iya. Sebenarnya yang benar-benar aman. Dan biasanya untuk mencapai LDL di bawah 130 itu aja sebenarnya sulit. Iya. Di kehidupan sehari-hari, kalau kita mau dapat LDL sampai di bawah 130, kita hampir most of case-nya kita pakai obat untuk bisa nurunin sampai segitu. Dan nah LDL ini sebenarnya tergantung dari manusianya juga. Kadang-kadang kalau misalnya dia mungkin metabolismenya udah berbeda, jadi fat adapted. Iya. Misalnya pada yang ketogenic diet atau carnivore diet, LDL ini secara alami dia akan meningkat. Dan disitulah yang 130 itu kita bisa saja nggak berlaku karena kita bisa pakai ukuran lain. Yang sekarang dipakai adalah ukuran rasio HDL dengan LDL. Mungkin Mas Putra juga pernah dengar HDL sama triglycerida ya. Iya. Nah, itu kan kalau dia bisa rasionya di bawah 3 ya. Itu dia aman walaupun ya, yang lainnya mungkin ada masalah. Nah, tapi ada juga rasio HDL sama LDL. Nah, rasio HDL sama LDL ini kalau misalnya HDL-nya sama HDL dibanding LDL 1:2,5 sampai 3 itu sebenarnya masih acceptable. Oke. Yang meningkat banget resiko dari untuk serangan jantungnya adalah kalau misalnya HDL-nya 1, LDL-nya 6, 1:6 atau 1:10. Jadi ibaratnya HDL-nya anggaplah 70 misalnya Ya, saya 70. tapi LDL sampai ke 400 misalnya. Iya, 70 berarti kan 6 kalinya 400, misalnya 420. Ya, resiko serangan jantung akan meningkat. Makanya saya kalau untuk soal hasil karnivor ini, saya lebih ke posisinya adalah kita tetap jaga HDL itu tinggi dengan LDL-nya tuh oke boleh tinggi tapi masih dalam batas rasio 1:2,5 atau 1:3 tadi. Itu tetap dianggap lebih aman buat jantungnya karena banyak juga orang mungkin LDL-nya rendah nih 130
tapi HDL-nya 30. Iya. Nggak bagus juga. Benar. Karena tadi truk pengangkut sampahnya tadi ya kurang banget. Itu juga akan berakibat nggak bagus juga buat jantung. Yang saya suka dari Carnivore adalah ini yang Mas Putra dapat ini termasuk hasil yang lumayan tipikal untuk seorang praktisi Carnivore. Jadi HDL-nya tinggi dengan triglyceride rendah banget. Iya. Ini bagus. Oke. Kalau dari segi jantung ini bagus banget. Dan kalau kita melihat, kalau orang protes soal LDL ya, kalau kita pakai rasio ini masih oke. Karena kan ya 75 ya. 75 kali 3 aja kan 225 ya. 225. Ini LDL-nya masih 199, 200. Masih oke sebenarnya. Masih oke. Karena kebantu yang lainnya. Jadi saya nggak saran untuk ngelihat benar-benar satu hal aja di hasil yang ini. Nah sekarang kalau misalnya nih, kan kemarin saya sempat cek juga nih gula, kan tadi kita bilang gula penting juga. Nah ini ada hasil dari HbA1c saya nih Mas. Nah Oke. ini HbA1c. Berarti ini aman ya, 5,5. Iya. Jadi HbA1c ini adalah komponen di darah kita, komponen dalam darah kita yang menginformasikan ke kita bagaimana lonjakan gula di dalam darah kita selama 3 bulan terakhir. Jadi dia lebih kayak seperti ngitung average-nya. Siap. Kalau kita dapat nilai 5,6 ke bawah, berarti average-nya itu sekitar 100 sampai 110 mg per desiliter. Oke. Untuk sehari-harinya. Siap. Jadi kalau misalnya kita sering tinggi sampai 200, 300, kita bisa aja dapat HbA1c-nya itu bisa sampai di atas 6, di atas 7. Jadi akan tinggi sekali. Oke. Mantap. Nah, kalau misalnya nih fungsi lain kayak biasanya kan dibilang kalau carnivore ginjalnya bakalan jebol. Kerja keras, makan proteinnya banyak. Ya kan? Oh iya. Nah, akhirnya saya cek nih Cystatin C. Cystatin C. Ya, ini kan hasilnya begini. Artinya apa? Jadi Cystatin C boleh dijelasin nggak dok? Itu apa? Iya. Sebenarnya ini komponen darah kita yang kita bisa pakai untuk menentukan fungsi ginjal kita. Nah, kalau misalnya dia itu ada kelainan di sini, ya, biasanya akan dibarengi dengan penurunan yang angka yang ada di bawahnya nih, ELFG. Oke. Cystatin C. Ini adalah sebenarnya ini adalah kecepatan, kan ada mililiter per menit ya, kecepatan pengeluaran zat apapun yang kita buang itu. Kalau di sini cystatin C, pengeluaran cystatin C. Kecepatannya itu akan menentukan kita itu ada apakah kita ginjalnya normal ataukah kita ada gagal ginjal. Oke. Kalau kita ada gagal ginjal itu ya nanti tergantung stage-nya. Mungkin kalau udah terlalu parah kita butuh cuci darah. Oke. Nah, kalau di sini dengan hasil 5 tahun carnivore ya bagus gitu. Tapi memang kalau di pengetahuan yang sudah established, kita tetap kalau misalnya kita baseline-nya sudah, misalnya seorang nih mau mempertimbangkan nih mau carnivore. Iya. Saran saya cek dulu. Kalau misalnya nggak bisa cystatin C, boleh ureum kreatinin. Sama ada namanya eGFR. Jadi kecepatan pengeluaran kreatinin dari dalam badan. Kalau misalnya ternyata dari pemeriksaan pertama itu udah ada gagal ginjal, sebaiknya dicek berkala. Tapi kalau yang dari awalnya nggak ada sama sekali, harusnya sih aman. Aman ya? Iya, betul. Oke, berarti kalau misalnya ada dia penurunan fungsi ginjal gitu ya, dia mau coba diet, apa yang dia harus lakuin gitu? Apakah diet carnivore, apakah diet apa gitu? Yang pasti pertama punya baseline dulu. Saat ini bagaimana? Dan kalau misalnya dia sudah dalam tahap cuci darah gitu, ya saran saya tetap diskusikan dulu dengan dokternya penyakit dalamnya, dokter ginjalnya. Siap. Tapi kalau misalnya dia mau carnivore, terus dia sudah ada misalnya gagal ginjal stage 3 atau stage 2, maksudnya gagal ginjal yang belum parah sekali. Kalau yang misalnya kita cuci darah biasanya stage 5 biasanya. Oke. Dan kalau misalnya mau melakukan carnivore, saran saya dicek dulu baseline-nya dan mungkin untuk 3 bulan pertama tuh bisa dicek dulu sebulan sekali. Siap. Lihat responnya dengan jumlah protein yang tinggi itu seperti apa. Apakah membaik, fungsi ginjalnya naik atau malah makin menurun gitu ya dok ya? Betul, karena fungsi ginjal jelek. Oke, katanya protein bisa bikin kerja ginjal jadi terlalu berat gitu kan. Tapi kita mesti lihat lain juga. Gimana kalau dengan kita makan protein tinggi, kita mengurangi hipertensi kita,
Iya. Paham nggak maksudnya di sini? Paham. Oke, kita mengurangi HbA1c dan gula kita yang selama ini tinggi terus. Ingat, dua hal ini ngerusak ginjal banget. Benar. Iya, kita bisa jadi malah ada chance ke perbaikan juga. Jadi itu yang saran saya, biar kita aman, kita cek lebih ketat aja di bulan-bulan awal gitu. Mungkin selama 3-6 bulan pertama kita bisa cek sebulan sekali urea kreatininnya itu. Siap dok. Oke. Mantep. Jadi udah oke semua nih ya berarti ya. Iya. Nah sekarang kita ke kalsium score nih dok. Jadi kita kan cek juga kalsiumnya. Itu 0 tuh artinya apa dok? Oke. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Ya. Jadi yang dicek oleh Mas Putra kemarin ini adalah namanya CT scan. Oh iya namanya Ya. CT scan. Jadi kalau CT scan itu ada beberapa hal yang bisa kita periksa. Pertama, pemeriksaan paling sederhananya kita bisa hitung yang namanya kalsium score. Jadi kalsium score itu sebenarnya adalah sederhananya gini. Kita di jantung kita ada pembuluh darah, ada beberapa pembuluh darah. Kita ngecek nih. Kita bayangkan pembuluh darah itu masing-masing kayak jalur yang masing-masing jalan sendiri. Kita pengen ngecek di tiap jalur itu ada yang macet, ada yang penyempitan atau tidak, ada plak atau tidak. Itu kita caranya gimana? Kita belum melihat langsung, karena kalau ngeliat langsung kita butuh radiasi yang lebih tinggi, kita juga butuh zat kontras. Tapi kalau kalsium score cukup dengan CT scan-nya aja kita udah bisa langsung dapat. Yang di jalur A, di jalur pembuluh darah yang sebelah kiri misalnya, itu kalsium score-nya berapa sih? Seberapa tinggi deposit kalsium di situ? Karena harusnya nggak ada deposit kalsium di situ. Kalau ada, artinya ada kalsium deposit di jalur itu. Yang menandakan apa? Menandakan adanya penyempitan pembuluh darah jantung yang kemungkinan besar biasanya sudah lama. Jadi kalau ada penyempitan, itu pembuluh darah kita di dindingnya itu akan bisa dimasuki oleh lemak dan kolesterol. Dan nggak hanya itu aja, dia akan lama-lama makin mengeras. Salah satu komponennya adalah kalsium. Dan kalsium itu yang bisa kita hitung dari CT scan ini. Oke. Karena belum ada lipid score. Kalau mungkin kalau masa depan ada canggih ya. Canggih. Tapi ini kita baru bisa ngitung kalsium score. Dan biasanya itu kita bisa menandakan apa sih? Kalau makin tinggi kalsium score-nya di salah satu jalur itu makin besar kemungkinan adanya penyempitan pembuluh darah jantung. Makin besar kemungkinan. Berarti baru kemungkinan doang nih. Kita belum tahu ada Betul. plaknya nih. Belum tahu. Belum tahu. Oke. Nah, cara cari tahunya gimana? Apakah dengan kontras tadi, zat kontras tadi apa gimana? Iya. Pertama sebelum ke situ, Ya. jadi kalsium score itu kita bedakan dari dia ada beberapa kategori. Jadi kalau misalnya 0 ya tentu itu zero kalsium score. Tapi kalau misalnya dia dari 0 sampai 10 itu minimal kalsium score. Tapi dari 11 sampai 100 itu dia mild calcium score. Kalau dari 100 sampai 400 itu moderate dan 400 ke atas itu severe. Makin tinggi, makin besar kemungkinan di situ ada penyempitan pembuluh darah jantung. Oke. Biasanya kalau kita ngelihat dari calcium score tuh sederhananya adalah dia tuh lebih ekonomis dibandingkan dengan kita ngecek total anatominya dengan kontras, dan lebih aman juga tentunya karena radiasi lebih sedikit. Tapi kita nggak dapat gambaran keseluruhan. Jadi kita nggak tahu nih. Nah, tadi kan pertanyaan Mas Putra, gimana kalau kita mau tahu bener-bener pembuluh darah itu ada plak atau enggak sih? Iya. Itu dengan cara CT scan juga, tapi kita tambahin namanya zat kontras. Agar kalau kita pakai zat kontras, nanti ada daerah-daerah di pembuluh darah kita yang akan kelihatan kalau misalnya ada penyempitan. Biasanya dia akan nyala berwarna putih. Oke. Artinya apa? Di situ ada penyempitan atau yang kita bilang stenosis. Kalau misalnya dengan CT scan, kita bisa konfirmasi bahwa di situ ada penyempitan. Nah, implikasinya apa? Kalau kita udah dapat data dari CT scan, kalau memang penyempitan terlalu banyak, ya kita bisa sarankan orangnya diajukan buat pasang ring misalnya. Pasang stand, ya. Oke. Nah, ini kan saya udah kontras nih. Apakah hasilnya kayak gini nanti kalau misalnya teman-teman mau tes kontras juga? Nih. Ya. Kayak gini juga nggak, Dok? Ya, sebenarnya ada beberapa gambar yang bisa kita dapat. Kalau dari sini sebenarnya ini kita dapat gambaran dari organ jantungnya sendiri, dari CT scan direkonstruksi dapat gambar organnya. Tapi sebenarnya ada satu gambar lagi yang akan bisa memperlihatkan ada penyempitan atau tidak. Di mana dari pembuluh darah jantung satu-satu itu diperlihatkan
dia itu bersih atau tidak. Kalau dia ada bagian-bagian yang nyala putih-putih, ya itu artinya ada stenosis di situ. Putih-putih ya? Iya, putih-putih terang. Jadi kalau yang pembuluh darahnya misalnya kalau yang normal aja dia akan berwarna abu-abu, tapi kalau misalnya ada penyempitan dia akan ada mungkin di sini titik terang putih-putih, sini juga ada. Nah, walaupun gambarnya bukan yang ini, tapi dia nanti akan menunjukkan tuh penyempitan itu ada di mana aja. Tapi kalau hasilnya Mas Putra ini ya saya bilang sangat-sangat bagus karena kalsium score itu 0. Artinya katakanlah kita nggak periksa kontras. Dari situ aja kita udah tahu, oke, ini nggak ada apa-apa. Nggak ada calcification atau plaque gitu nggak ada? Tapi dengan memastikannya lagi, kita cek kontras lagi dan kontrasnya setuju dengan hasil kalsium score-nya. Bahwa benar-benar tidak ada penyempitan sama sekali dengan semua pembuluh darahnya normal. Bisa nggak misalnya nih, mungkin buat teman-teman yang ya lagi berhemat lah, cuman tesnya kalsium score aja. Tapi maksudnya dia pengen tahu nih, maksudnya gini, kalau kalsium score-nya 0, apakah itu udah pasti 100% tidak ada calcification atau plaque? Kita nggak bisa bilang 100% nggak bisa 100%. Tapi very low likelihood of stenosis. Very low likelihood of stenosis. Tapi kalau orang muda, saran saya, kalau misalnya mau CT scan, ya minimal bisa kalsium score. Yeah. Tapi kalau ada dana, ya mau punya data baseline, sekalian di CT scan. Tapi kalau misalnya ada, mungkin orang muda umur 20-an, nggak punya penyakit jantung, nggak ngerokok, nggak ada turunan apa-apa, saya saran treadmill aja dulu. Cek treadmill ya? Cek treadmill. Dari treadmill, kalau treadmill itu hasilnya positif, baru kita CT scan. Siap. Nah, kalau tadi ngomongin muda nih, range muda itu dari umur berapa sampai berapa? Gini, kalau dari segi penyakit jantung, dulu ya, muda itu di bawah 45. Di bawah 45? Di bawah 45. Nah, sekarang nih 2024 buat dokter... laki-laki. Buat laki-laki di bawah 45, perempuan di bawah 55. Dulu. Karena dianggapnya di atas itu baru bisa ada serangan-serangan jantung. Tapi sekarang orang laki-laki umur 22 tahun tuh udah bisa serangan jantung dan udah ada yang dipasang ring. Pernah nih? Iya, saya di klinik. Iya, betul. Rekornya itu. Umur 22? Iya, tapi kalau seperti itu biasanya kita harus teliti banget nih. Orangnya hidupnya pasti nggak sehat. Ternyata dari SD udah merokok dari kelas 1. Merokok? Iya, betul. Sedikit dok, rokok itu gimana sih mekanisme dia itu bikin plaque, bikin serangan jantung tuh? Bisa ceritain dikit nggak dok? Oke. Jadi tadi kan kita sudah banyak bahas tentang ada plaque build up di pembuluh darah jantung. Nah, sebenarnya harusnya pembuluh darah itu nggak bisa ada plaknya, harusnya nggak bisa. Normalnya harusnya benar-benar normal. Tapi pada beberapa keadaan dindingnya itu bisa rusak, dinding pembuluh darah. Jadi misalnya pembuluh darah, dindingnya ini bisa aja dia rusak. Harusnya nggak bisa dimasukin lemak, jadi bisa dimasukin lemak. Kenapa dia bisa rusak? Banyak hal. Yang paling sering ya rokok, darah tinggi, diabetes. Itu semua bisa ngerusak dinding itu. Dindingnya makanya itu butuh puluhan tahun. Butuh tahunan sampai puluhan tahun. Karena dindingnya harus mengalami proses kerusakan dulu. Udah rusak, ya udah. Nanti dia butuh dimasukin dulu lemak, itu butuh waktu 40-an tahun. Dari yang tadinya kecil jadi banyak. Dari penyempitannya cuma 5%, akhirnya bisa jadi 90%, 99%. Rokok sangat merusak. Sangat merusak ya? Baik rokok maupun vape. Mungkin vape saat ini masih diteliti tentang kerusakannya apakah benar-benar seperti rokok. Tapi WHO dari sekitar akhir tahun lalu sudah merekomendasikan kepada dokter di seluruh dunia untuk menganggap vape sama bahayanya dengan rokok konvensional dalam hal penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan. Dan dari informasi yang saya punya, di beberapa negara itu vape sudah sangat dikontrol sekali. Beda dengan di sini ya. Di sini kan kita bisa dapat vape, merokok elektrik dengan sangat mudah di mana-mana. Yang informasi yang saya dapat, saya nggak tahu di seluruh Australia apa tidak, tapi di beberapa bagian di Australia itu benar-benar controlled sekali. Jadi vape itu untuk dapat liquidnya, kita dapat semacam prescription. Kalau nggak salah malah dari dokter dapat prescription, lalu prescription itu akan dikasih ke chemistnya. Chemistnya itu akan bikin. Jadi lebih ke vape ini lebih ke
salah satu cara untuk bisa tapering off rokok, untuk bisa mengurangi rokok sebenarnya. Tapi vape-nya juga nggak akan benar-benar dijual bebas karena bisa bikin dianggap yang tadi ya WHO kita harus memperlakukan sama risikonya, setidaknya sama dengan rokok konvensional. Tapi kalau di pikiran saya sendiri ya, itu kan kalau rokok tembakau gitu ya, jelas. Kalau vape, warung sini bisa bikin liquid sendiri, warung sana bisa bikin liquid sendiri. Benar-benar. Dan itu kita sedot masuk ke dalam paru-paru kita. Apakah lebih aman dari tembakau? Dengernya aja udah serem sendiri kan? Iya, ya itu. Maka emang harus dikontrol. Dan di negara lain udah banyak yang kontrol. Indonesia emang saya lihat belum terlalu. Kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini, dia ada plak, ya, dia nggak tahu dok, dia hidupnya ngerokok mulu, dia hidupnya begadang, ya kan, main judi slot, terus diet juga dia makannya mulu, apalagi katanya ada yang bilang tuh nggak masalah katanya kan, kalau sekali pun nggak apa-apa ya, asal olahraga, ya kan? Asal olahraga. Tapi ternyata pas dicek dok, wah dia kalsium suara tinggi. Nggak kayak kita misal 0 misalnya kan, dia bahkan mungkin ya udah mild atau severe atau adalah plaknya, ya kan? Nah itu apakah gimana caranya kita nurunin plaknya? Bisa nggak hilang? Itu dulu bisa hilang nggak? Gitu. Gini, kalau secara teori dan penelitian, secara teori bisa. Oke, kalau dari 400 untuk kehilang mungkin nggak lama banget. Lama ya, butuh waktu. Tapi kalau berkurang itu sebenarnya bisa. Salah satu penelitiannya itu adalah penelitian dari obat-obatan statin. Jadi obat-obatan statin itu, ini kalau kita ngomongin obat ya, itu obat-obatan statin itu diteliti bisa dia memiliki efek untuk mengurangi penyempitan yang udah ada. Kalau kita ngomong penyempitan ya, itu bisa aja berkurang. Dan tentu dibarengi dengan pola hidup yang baik ya. Makanya dia harus diubah, pola olahraga, pola tidurnya juga harus diubah semua. Tapi in general di kehidupan nyata jarang. Jarang ya? Jarang banget. Berarti lebih mending kita mana nih yang utama gitu? Apakah kita harus minum obat dulu yang utama atau ubah dulu pola hidupnya dulu dengan disuplementasi sama obat statin itu? Bisa nggak dia? Gue nggak mau diet gue statin aja gitu. Tapi gue masih ngerokok gitu. Gue mau makan kayak biasa gitu. Bisa nggak? Obat sebenarnya emang bagus. Obat tuh bagus untuk bisa setidaknya dia nggak bertambah parah. Jadi kan tadi saya bilang bahwa jarang yang benar-benar bisa berkurang. Jadi kita harapannya adalah at least kita maintain di situ. Dari kalsium skornya mungkin 400, tahun depan nggak jadi 600, 1000. At least kita maintain di situ. Obat, tapi yang saya temui juga obat kadang bisa juga jadi menghalangi orang zaman sekarang untuk bisa punya kebiasaan baik. Obat kadang menghalangi untuk saya harus jaga makan, tapi nggak usah deh, ada obat. Saya harus ngapain, tapi nggak usah deh karena ada obat. Jadi akhirnya nggak ada yang berubah, tinggal telan obat. Dan menurut saya selalu bilang ke pasien saya itu mindset yang salah. Tapi obat bisa jadi semacam bridging. Katakanlah orang ini nggak pernah dipasang ring ya, dia kalsium skor tinggi. Kita juga lihat kolesterolnya, triglyceridnya luar biasa, LDL-nya luar biasa. Sambil kita cari modifikasi gaya hidup yang tepat buat pasiennya, kita juga bisa ngasih obat. Saya biasanya ngasih obat sebagai bridging. Karena gimana pun kalau nilainya terlalu bombastis, saya nggak bisa ngarepin perubahan yang terlalu drastis juga dari dia. Nah, karena kita juga belum bisa memperkirakan nih, kemungkinan dia serangan jantung tuh seberapa tinggi gitu. Kalau kalsium skor makin tinggi, kemungkinan serangan jantung tuh ya makin tinggi. Dan kalau misalnya sampai 400 ke atas, orangnya juga banyak faktor risiko seperti diabetes, darah tinggi, merokok. Saya sarankan orang itu ya dikateterisasi jantung. Kalau memang ada penyempitan yang signifikan ya bisa dipasang stent. Berarti kalau misalnya nih kita udah punya plak, dengan ngelakuin carnivore diet ini bisa ngebantu nggak plaknya itu naik lagi? Dengan ngelakuin carnivore diet ini sebenarnya yang paling ada satu hal yang saya suka mungkin dari carnivore diet, dan mungkin tadi belum sempat saya sebut secara tersurat, tapi yang paling saya suka adalah seperti yang Dr. Ken Berry sering bilang, ini adalah salah satu diet eliminasi paling bagus. Jadi kita masukin yang bagus, tapi nggak hanya kita masukin yang bagus, kita juga menghilangkan semua yang jelek. Itu yang saya suka banget.
Dan dengan kita menghilangkan semua yang kurang baik buat tubuh kita, yang ningkatin inflamasi dalam tubuh kita, itu setidaknya kita bisa jaga biar plaknya itu at least nggak bertambah. Oke. Memang ada beberapa kasus di mana plak itu bisa saja berkurang, tapi itu akan jadi hal yang minoritas. Akan hanya terjadi pada mayoritas orang. Dan itu juga biasanya pun perlu dibantu dengan obat-obatan yang benar-benar bisa menekan kolesterol kita serendah mungkin. Seperti contohnya obat-obatan golongan statin. Oke. Secara teori bisa, tapi kebanyakan yang sudah minum statin pun ya minimal target kita adalah dia nggak nambah terlalu banyak. Oke. Hanya nambahnya sedikit-sedikit aja. Ataupun tetap itu yang ditargetkan. Kurang, oke, kalau bisa kurang bagus, tapi itu benar-benar perubahannya dia harus menyeluruh banget. Dan kenyataannya jarang yang bisa sampai seperti itu. Oke. Berarti kesimpulannya biar teman-teman nggak ketakutan juga gitu ya. Misalnya dia cek, wah udah ada plak, ya kan? Iya. Apakah itu sudah pasti kena serangan jantung? Enggak kan berarti ya? Enggak. Enggak. Berarti solusinya adalah kita ubah pola hidup kita ya. Dari makanannya tadi kita eliminasi yang buruk, Betul. kasih yang bagus, yang menutrisi kita gitu kan. Betul. Hilangin rokoknya supaya nanti Betul. plaknya itu nggak nambah gitu kan. Betul. Ada plak, jangan pasrah. Iya, Jadi jangan ini tuh titik buat kita ngubah hidup kita gitu. Siap. Kalau bisa sih nggak sampai ada plak ya. Kalau bisa kita ada inspirasi apa buat ngubah hidup kita lakuin tuh langsung. Misalnya nggak sengaja di YouTube ketemu videonya Mas Putra, disuruh apa jalan kaki karnivore, ya lakuin aja langsung. Jangan nunggu-nunggu ada plak baru lakuin. Oke. Ya itu. Siap. Ya minimal kalau misalnya pun kita diperiksa, seseorang diperiksa ada plak, ya intinya belum tentu dia akan kena serangan jantung. Kalau misalnya hanya plaknya sedikit-sedikit aja, dia ubah gaya hidupnya aja. Nggak perlu khawatirin soal apakah plak saya nanti nambah atau enggak. Ya perbaikin aja hidupnya. Perbaikin aja hidupnya ya. Sambil konsultasi ke dokter. Kalau nanti diskusi dengan dokternya perlu beberapa obat-obatan yang memang diperlukan, ya itu bisa ditambahkan. Bener. Dan konsultasi ke dokter yang ngerti karnivor, kayak Mas Siap. Evan misalnya. Ya kan? Jadi gitu. Oke, berarti aman banget nih kalau misalnya ada plak, kita ngelakuin carnivore diet, malah itu justru membantu plaknya nggak nambah. Iya, karena banyak tadi. Kita nggak karnivor. Alternatifnya apa? Alternatifnya? Tetap makan high carbohydrate food. Iya, benar. Yang akan bikin kita HB1-nya tambah naik, DM-nya tambah parah, gulanya tambah parah. Ya tambah parah lah kerusakan di dinding pembuluh darah yang terjadi itu. Sementara kalau kita misalnya kita karnivor, apa yang terjadi? Mungkin protein kita tinggi. Kalau soal ginjal tadi kita udah bicarakan ya. Dan apa yang terjadi? Kita bisa turunin tensi kita. Dengan kita nurunin berat badan kita nurunin tensi kita bisa kan. Dan kita juga bisa nurunin HbA1c kita. Yang tadinya mungkin sampai 7, kita bisa turun ke 6 atau bahkan sampai ke 5. Dan itu adalah hal-hal yang lebih bermanfaat untuk menjaga biar plak kita nggak nambah. Dibanding dengan kita neruskan aja apa yang udah kita lakukan selama ini. Oke. Nah sekarang kita mau tahu nih, kalau misalnya ke orang-orang yang ya dia nggak mau cek lah, dia mau tahu ciri-cirinya aja. Kira-kira apa sih kalau ciri-ciri orang tuh bakalan kena serangan jantung? Dari fisiknya dulu. Dari fisiknya. Iya. Apakah dia ngerasain sesuatu atau bagaimana dari tadi lingkar perut misalnya tadi kan? Nah itu gimana ciri-cirinya? Gini, kalau penyakit kita harus bedakan dua. Penyakit itu udah ada penyakitnya, baru timbul gejala. Jadi gejala itu adalah ini penyakit ada. Terus kita ngerasakan dampak dari penyakit tersebut. Itu namanya gejala di badan kita. Oke. Tapi kita harus bedakan juga faktor resiko. Faktor resiko itu adalah hal-hal yang mungkin kita lakukan sebagai keseharian kita, ataupun kita udah punya dari sananya, mungkin keturunan atau apa, yang berakibat kita lebih gampang terkena suatu penyakit. Kalau soal jantung, itu bisa beberapa jenis soalnya. Bisa aja kita nggak punya penyakitnya, tapi kita nggak punya penyakitnya, kita nggak ada keluhan apapun, tapi perokok, darah tinggi, diabetes, terus orang tua juga ada penyakit jantung juga. Itu kita faktor resiko banyak banget. Bisa aja kita belum punya penyakitnya, ketolong umur biasanya, karena masih muda misalnya. Tapi kalau kita ngomongin penyakit jantung itu sendiri, kalau kita ngomongin penyempitan pembuluh darah jantung ya, keluhannya biasanya bisa kita lihat itu adalah dia bisa ada nyeri dada. Nyeri dada. Nyeri dada. Dan nyeri dadanya ini biasanya paling seringnya timbul ketika dia melakukan suatu aktivitas tertentu. Contoh, tiap dia naik tangga, dia sakit dada. Atau tiap dia
jalan kaki ini agak jauh, mungkin 100-200 meter, dia sakit dada. Atau dia ngangkat benda yang agak berat, dadanya sakit, begitu dia taruh, hilang perlahan-lahan. Karena pembuluh darah di jantung itu, dia akan sedikit menyempit ketika kita melakukan suatu aktivitas yang strenuous atau lebih membutuhkan effort, dia akan sedikit menyempit. Kalau misalnya pembuluh darahnya nggak ada penyempitan apa-apa, ya aman aja. Tapi bayangin ada pembuluh darahnya penyempitannya udah segini. Dia sedikit menyempit, Berasa. pasti berasa. Oke. Atau kalaupun nggak berasa, kalau misalnya orang itu di treadmill, listrik jantung atau EKG-nya bakal berubah. Ada sepersekian waktu di mana, sepersekian detik atau bahkan berapa detik di mana ada bagian jantung yang nggak dapat oksigen. Oke. Kalau udah terlalu lama, dia sakit dada pasti. Tapi begitu dia istirahat, lebar lagi kan. Aman. Iya, itu. Oke. Keluhannya biasanya nyeri dada atau cepet capek, ngos-ngosan. Yang paling ini nyeri dada berarti ya? Paling sering. khas sebenarnya Paling nyeri khas. dada. Bisa di kiri kadang-kadang, tapi bisa di kanan juga. Tapi intinya kalau ada nyeri dada yang timbul ketika melakukan aktivitas tertentu, itu sebaiknya periksakan, apalagi kalau kita ngerasa diri kita punya faktor risiko. Tadi seperti merokok, darah Hipertensi. tinggi, diabetes, iya. Kita mesti periksakan, Oke. biar make sure EKG-nya seperti apa. Nah kaitannya tadi sama angkat-angkat berat nih, Oke. ya kan? Iya. Olahraga sama kaitannya sama kesehatan jantung nih, ya kan? Menurut Dokter Evans nih, apakah olahraga berlebihan, ya kan, itu bisa memperparah keadaan orang yang punya masalah jantung? Mau dia ada plaknya, mau dia misalnya trigliseridnya tinggi, apakah olahraga itu berpengaruh? Olahraga yang berlebihan ya, berlebihan maksudnya gini, heart rate-nya tinggi mulu dan itu durasinya lama, Iya. gitu. Soalnya latihan beban misalnya 2 jam gitu. Itu gimana? Apakah berpengaruh, berpengaruh buruk atau berpengaruh baik? Atau netral aja nggak ada pengaruhnya? Kalau soal pengaruh, pasti ada pengaruhnya. Karena kita nggak bisa pungkiri banyak kasus sekitar kita. Orang main badminton, orang main futsal. Nah, itu mereka bisa aja meninggal karena serangan jantung. Makanya yang bisa disarankan adalah kalau zaman dulu ya, itu 40 ke atas at least kita udah medical check up dulu. Kalau sekarang, sepertinya kita bisa majuin mungkin jadi 30-an bahkan. Intinya gini, kalau misalnya udah ada penyakitnya, kalau dia olahraga terlalu berlebihan, ya bisa aja terjadi hal yang mencetuskan dia terjadi serangan jantung. Oke. Kenapa kalau orang-orang yang tiba-tiba yang main futsal, mungkin naik sepeda atau apa, biasanya mereka antara dua hal. Mungkin mereka memang jarang check up, atau selama ini kehidupannya kalau bener-bener dirunut ya, dia nggak sehat-sehat banget sebenarnya. Iya. Tidurnya selalu kurang, dia mungkin merokok, dia juga mungkin punya diabetes, hipertensi. Biasanya nggak sehat-sehat banget. Jadi kita paling penting juga kita bisa ngaca. Oke. Saya ini udah sesehat apa sih? Kan kalau di konten-kontennya Mas Putra, selalu Mas Putra kan ada beberapa parameter nih. Kita tidurnya udah cukup atau belum? Kita olahraganya gimana? Nah orang sekarang banyak yang ngerasa sehat, padahal nggak melakukan itu semua. Hidup berjalan aja, makan bebas aja. Terus tiba-tiba main futsal. Itu nggak jarang terjadi zaman sekarang, bahwa sebenarnya dia diam-diam ya udah ada penyakitnya, tapi dia nggak pernah check up, dia nggak pernah cek lab juga, dan dia kalau dia mau ngaca, nggak ada satupun yang dia lakukan untuk usaha-usaha menuju sehat, dan itu jadi makin tinggi kemungkinan kalau dia olahraganya terlalu berat jadi masalah. Terlalu berat tuh maksudnya dia sampai heart rate-nya naik banget. Heart rate, ya heart rate biasanya Sehingga heart rate sampai yang tinggi. mompa darahnya itu bagaimana tuh, mungkin saya nggak ngerti bahasa. Itu karena kalau kita balik ke yang tadi yang soal pembuluh darah kita, kalau misal pembuluh darah jantung, kalau misalnya kita aktivitas dia akan sedikit menyempit, dan makin dia heart rate tinggi ya dia makin menyempit memang. Siap. Jadi bebannya di jantung makin tinggi. Dan kalau jantungnya sehat nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak pernah ngecek, diam-diam ada penyakit jantung, dia selama ini juga merokok, darah tinggi dan lain-lain, dia intinya kita nggak tahu kan kondisi jantung kayak gimana, dan dia benar-benar nge-push jantungnya terlalu berat, ya bisa aja dia ada masalah, Serangan jantung itu. serangan jantung. Oke. Atau bahkan henti jantung mendadak. Henti jantung. Henti jantung mendadak, ya. Wah, itu mah. Itu gila. Iya, benar. Mudah-mudahan nggak kejadian lah. Iya, sama kita. amin, mudah-mudahan. Nah, kalau gitu apa dong olahraga yang paling cocok? Kalau misal orang itu buat teman-teman yang punya penyakit jantung tuh, olahraga paling cocok tuh apa? Berarti ini ketahuan udah punya. Udah punya dia. Oke. Kalau ketahuan udah punya, kalau memang
konsultasi dengan dokter jantungnya perlu pasang ring, memang perlu ya pasang dulu aja. Oke. Itu pasti akan jadi aman. Karena kalau kita tadinya sempit terus kita pasang stent gitu, kalau memang perlu ya kita pasang stent, ya dia akan fungsinya kayak pembuluh darah biasa aja. Mau dia olahraga yang berat juga nggak masalah. Kalau misalnya dia mungkin ada plak tapi nggak terlalu tinggi, ya satu ya tetap perlu diskusi dengan dokternya, dia perlu minum obat atau tidak. Dan untuk olahraga ya saya sarankan sesuai dengan porsinya. Kita lihat-lihat kalau misalnya kita olahraga dengan tujuan biar sehat, ingat kita bukan atlet. Jadi nggak perlu sampai olahraganya sampai 4 kali sehari ya kayak gitu misalnya. Dan olahraga yang benar-benar menguras badan kita itu sebaiknya dihindari. Yang benar-benar sampai menguras banget. Kalau bisa ya lebih ke kardio yang bisa kita kerjakan tiap hari. Kayak misalnya jalan kaki itu bagus banget, dan ataupun kalau misalnya mau jogging ya mungkin seminggu kita bisa berapa kali gitu, bisa mungkin 2 kali atau 3 kali. Dan tetap mau apapun olahraga kardionya harus ada semacam latihan beban. Karena otot paling penting. Kalau kita naikin otot kita, toleransi kita buat gula jadi meningkat. Dan kita juga bisa, misalnya kita HbA1c udah tinggi, badan kita udah kebal sama insulin kita, udah nggak sensitif, kita bisa balikin itu sensitif lagi. Satu jalannya dengan latihan beban. Jadi latihan beban mau umur berapapun, mau ada sakit jantung, saya sangat sarankan karena modal banget untuk metabolisme jadi bagus. Kalau otot banyak, apa yang terjadi? Lemak juga jadi nggak mudah untuk numpuk banyak. Lemak yang makin dikit, makin bagus sudah pasti buat jantung. Lemak yang dikit ya? Iya benar. Nah berarti cuman kita nggak boleh overtraining nih latihan bebannya nih. Iya, disarankan jangan sampai. Berapa lama harusnya latihan beban? Latihan beban kalau misalnya frekuensinya sih paling ya mungkin bisa 2-3 kali seminggu. Ya, kalau untuk frekuensi latihan beban. Kalau untuk lama di gymnya itu tergantung dari orangnya. Kalau misalnya dia mau sampai 6 variasi gitu ya kan bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi kalau misalnya dia mau 3-4 variasi, intinya adalah otot yang harus dia latih di minggu itu udah dapet, sebenarnya udah nggak masalah sebenarnya. Maksimalnya berapa durasi waktunya? Nggak ada durasi waktu. Kalau misal 2 jam gitu kelebihan nggak atau 3 jam? 2 jam, 2,5 jam? Kalau 2 jam pastiin dulu olahraganya tuh berapa jam. Kan suka orang selfie-nya 1,5 jam, olahraga 1,5 jam ya. Intinya kalau misalnya full sebenarnya tergantung intensitasnya. Kalau misalnya di gym intensitas tinggi banget, mungkin dia 1/2 jam tuh udah cukup. Tapi kalau itu nggak ada aturan yang pasti, tinggal tapi kalau misalnya kita udah pernah kena serangan jantung atau punya penyakit jantung, sebaiknya diskusikan juga sama kalau di gym ada personal trainer, kira-kira gimana yang aman gitu, bisa diskusikan juga sama dia. Tapi kalau dari jantungnya sendiri sih nggak ada yang benar-benar patokan khusus dia boleh olahraga berapa jam gitu, nggak ada. Tapi disarankan dia tetap olahraga dan bergerak. Untuk tadi lemaknya makin meningkat ya, resiko dia serangan jantung lagi makin meningkat lagi. Nah sekarang gimana kaitannya kesehatan jantung dengan tidur, Dok? Apakah kita itu wajib tidur yang cukup supaya jantung kita sehat? Apa kita bisa cicil aja tidurnya? Hari ini 3 jam, besok 10 jam gitu misalnya. Hari ini ada timnas ya kan? Lawan lawan Spanyol ya, gila. Kapan lagi? Kapan lagi ya kan? Kapan lagi gitu. Nah, bisa nggak kita cicil tidurnya? Atau bahkan nggak bisa? Itu bakalan membahayakan jantung. Kalau masalah tidur itu sebenarnya efeknya bukan hanya jantung aja. Kalau tidur kita cukup, yang dapat dampak bagus satu badan. Otak kita, paru kita, liver kita, ginjal kita, efeknya satu badan. Tapi di sisi lain, kalau misalnya tidur kita kurang, yang dapat dampak jeleknya semuanya. Karena tidur itu sebenarnya apa sih? Waktu di mana tubuh kita tuh ngeriset kembali. Kalau tubuh kita ini pabrik, itu di-reset lagi. Di-reset lagi, biar tadinya tingkat stres tinggi, stres diturunin. Tingkat peradangan tinggi, tingkat peradangan diturunin. Ketika tidur kita cukup, ada terjadi juga keseimbangan hormon lapar dan kenyang kita. Sehingga kalau misalnya kita kurang tidur, kita mau ngelakuin diet apapun, cenderung gagal. Bangun-bangun, makan apa yang ada di kulkas, udah pasti. Kalau kita, karena gini, kita nggak bisa ngelawan biologi kita. Mau kita punya willpower yang kuat seperti biksu, tapi kalau udah berhubungan dengan biologi kita,
nggak bisa dilawan kalau udah berhubungan dengan biologi. Jadi kalau tidur, ya khususnya di jantung, pasti sangat-sangat berpengaruh sekali kalau Iya. dengan tidurnya itu. Bener banget, walaupun karnivor juga ya. Karena saya pribadi kalau tidurnya kurang gitu, itu pasti respon sama karbohidrat tuh tinggi. Padahal di sini nggak ada karbohidrat gitu. Ya pengen aja yang manis. Gitu. Ketika dicek ternyata kalau di CGM ya, itu pasti gulanya naik kalau kurang tidur. Gitu. Kalau saya pribadi gitu ya. Jadi memang berarti kalau kurang tidur beneran bisa naikin gula berarti ya? Sangat bisa. Karena kalau salah satu yang pengen kita kurangin saat kita tidur adalah stres hormon kita. Kalau stres hormon kita tinggi terus, itu gula akan cenderung naik di dalam badan kita memang. Oke. Karena akibat dari kerja stres hormon tersebut atau kortisol. Nah, pertanyaan terakhir nih dok ya. Jadi buat menutup podcast kita, jadi mudah-mudahan dokter nggak kapok kesini ya. Ya. Jadi kita bisa bikin episode lagi yang baru. Ada teman-teman yang nanyain nih. Iya. Jadi dia ada satu orang nanya, kita langsung bacain aja ya. Buat orang yang udah pasang ring jantung, bisa carnivore diet nggak? Nah terus obat pengencer darah dan obat kolesterolnya juga masih diminum atau enggak? Mohon pencerahannya, katanya. Ya. Itu gimana? Kalau yang sudah pasang ring, kalau untuk karnivor bisa. Bisa Dan carnivore? bahkan jadi salah satu, kalau untuk terbaik masih debatable, tapi bisa jadi salah satu alternatif untuk pola makan yang bisa diterapkan. Kenapa? Karena karnivor ini juga mengeliminasi hal-hal yang bisa bikin kemungkinan penyempitan baru lagi. Oke. Contoh katakanlah kalau dari daging merah, mungkin kita takut kolesterolnya, bisa aja meningkatkan LDL. Tapi alternatifnya apa? Kalau kita masih makan macam-macam nih, French fries, mungkin juga junk food, makan makanan proses, ya gula kita tinggi, kita malah ningkatin HbA1c kita, misal kita punya DM tambah parah, tensi kita juga makin tinggi, berat badan kita makin tinggi, ya net effect-nya lebih gede kalau kita pola makannya nggak kita benerin. Oke, net effect buruknya maksudnya? Net effect buruknya. Iya. Kalau Kalau pola efeknya makan lebih ya? ke arah buruk. Jadi bisa kalau misalnya ingin menerapkan diet karnivor bisa. Oke. Oke. Dan yang tadi soal pengencer darah. Pengencer darah, iya. Baik. Masih diminum atau enggak kalau karnivore? Oke. Kalau konteksnya adalah pasiennya sudah pasang ring atau stent, pengencer darah itu menjadi hal yang diperlukan. Oke. Dari penelitian, kalau misalnya seorang udah pasang ring, lalu tidak dapat pengencer darah, kemungkinan ring itu tersumbat akan tinggi. Oke. Tapi pengencer darah di sini gunanya adalah untuk menjaga agar ring itu tetap fungsinya baik sehingga aliran darah di jantung tetap lancar. Memang kalau orang baru pasang ring atau stent jantung untuk 1 tahun akan memakai 2 macam pengencer darah. Tapi setelah lewat 1 tahun itu cukup hanya 1 macam pengencer darah saja. Dan dari penelitian disarankan untuk tetap melanjutkan pengencer darah tersebut. Sampai saat ini dari penelitian menyebutkan bahwa kalau misalnya tidak minum pengencer darah setelah pasang ring, kemungkinan untuk ring itu tersumbat tuh tinggi banget. Oke. Jadi tidak disarankan untuk men-stop itu. Kalau untuk obat penurun kolesterol, statin itu juga dari penelitian sebenarnya dia bermanfaat untuk menurunkan penyempitan yang masih ada. Kan kalau kita misalnya dipasang ring, kan mungkin ada tempat-tempat lain yang masih ada plaknya. Nah, plak ini juga dari obat itu bisa mencegah untuk nambah plak baru di tempat lain. Oke. Dan bahkan bisa mengurangi kalau misalnya kita lifestyle-nya tentu harus baik sekali ya. Oke. Tapi kalau yang statin memang masih debatable, tapi kalau yang pengencer darah itu benar-benar Wajib. non-negotiable Oke. kalau dari penelitian. Ya. Siap. Oke. Jadi kalau misalnya nih ada teman-teman yang pengen hubungin dokter, itu kemana? Saat ini saya prakteknya di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri, dan praktek saya dari hari Senin sampai Sabtu di lantai 6 Poliklinik Jantung. Jadi kebetulan dokternya juga klien gue ya. Jadi kita lihat nanti hasil badannya, ya kan? Kan dokter masih coaching masa juga ya. Nanti kita lihat progresnya, mudah-mudahan kita bisa belajar juga dari progres beliau ya. Gimana nanti cara-caranya, apa sih challenge-nya nanti ke depannya kalau udah misalnya badannya udah jadi banget. Ya kan nanti kita lihat bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ini ada seseorang yang mau nyoba diet karnivor, ini kalau pesan saya sih dari pengalaman saya juga, dan saya nyaranin ke beberapa pasien saya yang tertarik untuk diet karnivor, kalau misalnya
mau diet carnivore, nggak usah mikir dari awal nggak boleh makan karbohidrat, es krim apapun seumur hidup. Jangan mikir kayak gitu. Coba mikirnya itu, ini adalah sesuatu yang bisa saya lakukan. Saya coba dulu, saya lihat efeknya di badan saya. Kalau misalnya itu memang enak dan cocok di badan saya dan bisa bikin saya mencapai target yang saya inginkan, itu bisa jadi salah satu solusi sebenarnya. Misalnya orang yang berat badannya berlebih, ya bisa aja nyoba ini, tapi nggak perlu mikir, oh nanti harus, nggak usah mikir sepanjang itu. Nah, kalau memang nanti emang cocoknya dengan carnivore, ya nanti bakal berjalan dengan sendirinya. Karena menurut saya, setelah saya nyoba diet carnivore ini, ya ini salah satu diet yang menurut saya kalau terbaik mungkin akan banyak orang yang mendebat, tapi saya yakin ini diet yang paling mudah untuk diterapkan. Karena kita nggak perlu ngelakuin macem-macem, kita nggak perlu bener-bener harus pakai timbangan, hitung nakar apa, kita makan bener-bener sampai kenyang. Dan ini bagus adalah kenapa? Karena kita mengembalikan lagi fungsi tubuh kita yang udah nggak tahu rasa kenyang tuh kayak apa. Karena makanan zaman sekarang, makanan karbohidrat tinggi, highly processed food, kita udah nggak tahu tuh kenyang tuh kayak apa. Kita selalu overeat, nggak pernah kita berhenti. Tapi kalau kita makan daging, mengembalikan lagi hormon kenyang, fungsinya itu jadi kembali normal lagi dan kita ya berhenti makan ketika udah lapar. Tapi kalau kita dengan makanan modern zaman sekarang ini, kita akan selalu overeat. Dan makanya carnivore ini salah satu yang bisa mengembalikan fungsi kenyang kita itu ke semula. Itu yang saya suka. Oke, jadi segitu aja video dari gua. Semoga video ini membantu teman-teman ya yang bingung nih. Kalau misalnya gimana sih carnivore diet kaitannya sama penyakit jantung tuh gimana? Sama jantung kita. Oke? Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung tanyain aja di kolom komen. Segitu aja video gua. See you next video, bye-bye.